Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi kesehatan untuk bisa melihat video presentasi ini. Tak lupa pula salawat berangkat salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana semoga kita bisa diberi rahmatnya di hari yang akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang yield dengan dosen pengampu Ibu Lia Harlina MSI selaku dosen mata kuliah Matematika Keuangan. Adapun anggota dari kelompok 4, saya sendiri, Mahyuni Burudamanik sebagai moderator, Lina Syah Putri sebagai pemateri, Lira Ananda sebagai pemateri, Maistara sebagai pemateri, dan Maudia Nur Ajura sebagai pemateri. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit hasil diskusi dari kelompok kami. Definisi yield. Yield adalah suatu ukuran yang digunakan oleh investor untuk menghitung pengembalian suatu aset investasi dalam kurun waktu tertentu dan biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Tingginya nilai yield suatu investasi menjadi indikator tingginya probabilitas keuntungan yang diperoleh investor. Kendati demikian, yield yang tinggi tidak selalu bernilai positif. Ada pula beberapa kasus kenaikan yield yang bernilai negatif, misalnya kenaikan yield yang diakibatkan oleh jatuhnya harga saham di pasar modal. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami, Lira Ananda. Kepada saudari Lira, kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang perbedaan yield dan return. Yield dipresentasikan dalam bentuk persentase dan berguna untuk memberi gambaran jangka panjang mengenai besaran keuntungan dan kerugian yang diperoleh oleh investor. Sedangkan return mempresentasikan besar profil yang diperoleh investor dari pembagian dividen dan pembayaran pinjaman tahunan untuk obligasi yang didasarkan atas kemampuan perusahaan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, menghitung yield. Yield merupakan suatu ukuran terhadap arus kas yang diperoleh investor sebagai hasil investasi mereka terhadap suatu aset sekuritas. Yield biasanya dihitung dalam basis tahunan, yaitu seperti 1 tahun sekali, 3 bulan sekali, atau 1 bulan sekali. Yield secara umum dihitung dengan cara membagi antara net realized return dengan principal amount. Net realized return merupakan jumlah pengembalian yang diperoleh investor atas dana investasi saat dijual atau diperoleh dividen. Sementara principal amount merupakan nominal investasi yang dikeluarkan oleh investor. Rumus menghitung yield. Yield sama dengan imbalan hasil dibagi nilai pokok dikali 100%. Contoh, misalkan seorang investor memiliki perusahaan ABC. Perusahaan tersebut membagi dividen kepada pemenang saham sebesar 1.000 per lembar saham. Investor membeli saham dengan harga 20.000 tiap lembarnya. Maka hitunglah yield. Penyelesaiannya, yield sama dengan 1.000 dibagi 20.000 dikali 100% sama dengan 5%. Maka yield yang didapatkan yaitu sebesar 5%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang jenis-jenis yield. Yang pertama itu ada current yield, yang kedua yield to maturity, yang ketiga ada dividend yield, dan keempat yield to cost. Oke, kita bahas yang pertama dulu yaitu current yield. Current yield
itu jenis tingkat pengembalian investasi yang dimana current yield ini digunakan untuk instrumen obligasi. Current yield adalah perbandingan antara kupon bunga dengan harga obligasi saat ini. Tingkat pengembalian investasi obligasi ini menggambarkan keuntungan yang didapatkan saat ini. Rumus untuk menghitung atau mencari current yield adalah kupon tahunan dibagi dengan harga obligasi. Oke, kita masuk ke contoh soal. ORI atau obligasi negara retail dengan nomor 005 yang berkupon 11,45% ditawarkan pada 102 pada Juni 2009. Hitunglah yield sekarang obligasi ini. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, rumusnya current yield itu kupon tahunan dibagi harga obligasi. Yang diketahui di soal, kupon tahunannya yaitu sebesar 11,45%, dibagi harga obligasinya adalah 102. Jadi 11,45% per 102 itu sama dengan 0,11225. Kita ubah menjadi bentuk persen yaitu 11,23%. Jenis yield yang kedua yaitu yield to maturity. Yield to maturity atau disingkat dengan YTM adalah tingkat pengembalian investasi yang diperoleh investor hingga berakhirnya masa tenor obligasi, atau saat nilai investasi awal dikembalikan secara penuh kepada investor. Rumus menghitungnya adalah menyamakan harga obligasi saat ini dengan seluruh tingkat pengembalian di masa depan. Adapun rumus untuk menghitung yield to maturity yaitu YTM sama dengan 2C per R tambah P ditambah 2 dikali dalam kurung R dikurang P per N dikali dalam kurung R tambah P, di mana C adalah kupon, R adalah redemption value, N adalah periode waktu yang tersisa dalam periode tahun, dan P adalah harga pemberian. Oke, kita masuk ke contoh soal. Sebuah obligasi bernilai nominal 500 juta rupiah dengan bunga J12 sama dengan 9,5% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2022 ditawarkan pada harga 109,5 per 1 Juli 2010. Hitunglah yield J12. Penyelesaiannya, kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya. Jadi diketahui N-nya itu 12 tahun atau sama dengan 24 semester, R atau sama dengan F itu 100%, P 109,5%, dan C itu adalah nominal obligasi tadi 500 juta rupiah itu dikali 9,5% bunganya. Jadi hasilnya adalah 47.500.000 rupiah, atau kita ubah jadi persen yaitu 4,75%. Yang ditanya adalah YTM atau yield to maturity. Oke, kita masuk aja ya, langsung 2 dikali C-nya adalah tadi 4,75% per R-nya 100% ditambah P-nya 109,5% ditambah 2 dikali buka kurung R-nya itu 100% dikurang P-nya 109,5% per 24 tadi N-nya ya, 24 buka kurung atau dikali dengan 100% ditambah 109,5% sama dengan 4,5346% ditambah minus 0,3779%. Hasilnya adalah 4,1567% per semester atau 8,3134%. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai dividen yield. Dividen yield adalah dividen per saham dibagi harga pasar saham. Secara sederhana, dividen yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Jenis yang satu ini tentu tidak asing lagi bagi investor. Perhitungannya didapat dengan membagi dividen dengan harga saham pada saat ini. Selain tingkat pengembalian investasi, ada juga indikator lain dalam mengetahui keuntungan berinvestasi. Beberapa di antaranya adalah capital gain dan dividen. Rumusnya yaitu dividen per saham dibagi harga per lembar saham dikali 100%. Contohnya, perusahaan PBXY membayar Rp300 dalam bentuk dividen per saham. Sedangkan harga saham sebesar Rp5.000 per lembar. Berapakah dividennya? Maka sesuai rumus tadi, dividen per saham dibagi harga per lembar saham dikali 100% itu maka Rp300 dibagi Rp5.000 dikali 100 sama dengan 0,6 menjadi 6%. Selanjutnya ada yield to call. Yield to call adalah yield atau imbal hasil atau tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor atau pemegang obligasi ketika obligasi dibeli kembali atau di-call oleh penerbit obligasi sebelum obligasi jatuh tempo. Rumusnya itu ada YTC sama dengan C ditambah R kurang P dibagi N dibagi R tambah P per 2, di mana C adalah kupon, R adalah redemption value, dan periode waktu, dan P adalah harga pembelian. Contohnya itu sebuah obligasi bernilai nominal Rp500 juta dengan bunga 9,5% dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2002 ditawarkan pada harga 109,5 per 1 Juli 2010. Hitunglah yield-nya. Di sini yang diketahui N-nya itu 12 tahun sama dengan 24 semester itu karena 1 tahun ada 2 semester, dan R-nya itu ada 100%, P-nya 109,5% dan C-nya itu 9,5 dibagi 2 sama dengan 4,75%. Ditanya YTC, maka C ditambah R kurang P bagi N per R tambah P per 2, dimana 4,75% ditambah 100% dikurang 109,5% per 12 dibagi 100% tambah 109,5 per 2 sama dengan
0,037784 sama dengan 3,77884%. Saya akan melanjutkan materi mengenai perbedaan current yield dan yield to maturity. Current yield merupakan hasil investasi saat ini yang digunakan untuk membuat penilaian atau ukuran yang menghubungkan antara harga obligasi saat ini dan bunga tahunan yang dihasilkan oleh obligasi. Yield to maturity adalah tingkat pengembalian yang diantisipasi terkait obligasi. Selanjutnya ada current yield dan yield to maturity juga memiliki perbedaan, yaitu hasil investasi obligasi hingga jatuh tempo merupakan total pengembalian investasi atau yield to maturity, sedangkan hasil investasi saat ini tidak bisa menunjukkan hal tersebut atau current yield. Selanjutnya, jika obligasi dibeli dengan diskon dari nilai nominal, yield to maturity akan lebih tinggi daripada current yield karena diskon kupon dari nilai nominal obligasi dapat meningkatkan hasil investasi. Di sisi lain, jika premi dibayarkan untuk obligasi, yield to maturity akan lebih rendah dari current yield. Lalu ada current yield tidak memperhitungkan risiko investasi ulang, sedangkan yield to maturity memperhitungkannya. Jadi, hal yang mendasar dari perbedaan current yield dan yield to maturity adalah dari sisi perhitungan risiko investasi ulang dan tingkat pengembalian atau total pengembalian investasi dan pengembalian saat ini. Jika obligasi dibeli dengan diskon dari nilai nominal, YTM akan lebih tinggi daripada current yield karena diskon kupon dan nilai nominal obligasi dapat meningkatkan hasil investasi. Di sisi lain, jika premi dibayarkan untuk obligasi, YTM akan lebih rendah dari current yield. Current yield tidak memperhitungkan risiko investasi ulang, sedangkan YTM memperhitungkannya. Jadi, hal yang mendasar dari perbedaan current yield dan YTM adalah dari sisi perhitungan risiko investasi ulang dan tingkat pengembalian atau total pengembalian investasi dan pengembalian saat ini. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Lina. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu yield kerap diasosiasikan sebagai imbal hasil atau keuntungan yang didapatkan seorang investor setelah melakukan investasi dalam jangka waktu tertentu. Adapun jenis-jenis yield yaitu yang pertama, current yield adalah perbandingan antara kupon bunga dengan harga obligasi saat ini. Yang kedua, yield to maturity atau YTM adalah tingkat pengembalian investasi yang diperoleh investor hingga berakhirnya masa tenor obligasi. Yang ketiga, yield to call adalah yield atau imbal hasil tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor atau pemegang obligasi ketika obligasi dibeli kembali atau di-call oleh penerbit obligasi sebelum obligasi jatuh tempo. Yang keempat, dividend yield adalah tingkat keuntungan yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Baiklah, untuk pemahaman materi tentang yield, berikut kami lampirkan beberapa kuis untuk teman-teman semua. Jika ada kesalahan dalam tulisan, kata atau penyampaian dalam presentasi kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.